Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai animasi dari sebuah kamera. Yang dimana materi sebelumnya kita membahas mengenai setting dasar dari kamera. Nah, apa saja yang kita butuhkan yaitu kamera, objek maupun pola. Kamera ya, di sini kita membutuhkan constraint ya, membutuhkan objek constraint yang gambarnya seperti rantai dan gigi ya, saling mengait ya, seperti itu. Ini pun juga berlaku untuk objek yang ini ya. Ini ada objek constraint, lampu juga ada ya. Tetapi karena kita yang butuhkan kamera ini, yang kita akan buat sebuah ikatan terhadap objek tertentu, maka kita klik kameranya, lalu tekan object constraint. Nah, kita akan memulai project kita yang pertama. Jadi, kita ingin kamera ini memutar di box ini ya, melingkar seperti ini ya, dan juga melihat objek kotak ini. Maka kita perlu pola lingkaran yang cukup untuk menangkap kamera ini kepada sebuah objek. Baik, kita buat polanya, tekan Shift A di keyboard, lalu tekan pilih curve dan circle. Nah, circle sudah kita buat, akan tetapi tidak terlihat karena tertutup oleh kubus. Kalau di skin collectionnya ini sudah ada. Nah, bagaimana untuk menampilkan di dalamnya? Kita aktifkan toggle X-ray. Nah, kita bisa lihat ya. Lalu kita lihat dari arah atas. Kalau kita scale, ya, kita coba lihat dari arah samping, arah depan. Ini kita akan geser ke atas ya. Grab di sumbu Z. Nah, maka polanya sudah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah aktifkan kamera ini, add object constraint, dan kita pilih follow path karena kita ingin mengikuti pola ya, follow path. Klik. Dan di sini targetnya masih kosong. Kita bisa comot, pilih bezier circle ini. Nah, tapi kok jauh? Kenapa? Karena posisi awal kamera tadi tidak berada di posisi semula. Artinya posisi kamera tadi ini di sini tadi ya, bukan di tengah sini. Coba kita silang dulu. Nah, ya kita bisa lihat rekan-rekan sekalian. Ini posisinya bukan berada di tengah sini. Maka kita harus reset dulu posisinya ini. Karena kita bisa lihat tekan N di item, di location, ini posisinya bukan di 0. Kita bisa rubahnya ini, lock, tekan 0, enter. Nah, lalu rotationnya juga kita 0. Ya, seperti. Atau untuk cara cepatnya rekan-rekan, undo dulu. Cara cepatnya adalah dengan menekan ALTG atau mereset grab posisinya. Nah, di sini. Rotasinya kita nolin. Nah, kita tutup. Ketika posisi sudah di posisi semula, maka kita bisa mengklik target ini di bezier ini. Nah, dia akan menempel ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menceklis follow curve tentang, maka arah dari kamera ini sudah memposisikan secara otomatis. Lalu kita coba geser ini timelinenya supaya kelihatan. Kita akan memainkan ya, dia berputar atau tidak. Kita bisa klik
play animation atau space di keyboard. Tetapi kita harus mengklik animate path. Kalau tidak, maka tidak ada perubahan. Contoh, kita aktifkan. Ya, diam ya. Nah, karena kita belum mengaktifkan animate path. Ketika sudah, coba kita klik. Berputar-putar, rekan-rekan sekalian. Tapi yang kita inginkan adalah dalam satu frame sampai 250 frame, kita butuh hanya satu putaran saja. Bagaimana caranya? Maka kita bisa menceklis fix position. Nah, kita bisa lihat di offsetnya ini. Kita checklist, maka akan berubah. Offset factor. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Pertama, kita pastikan di frame 1, ya. Artinya di frame 1 ini posisi di posisi semula atau 0. Kita aktifkan animate propertiesnya nih. Klik, akan berubah bentuk kotak. Di sini juga akan bentuk kotak seperti ini. Lalu di frame 250, nah di sini kita rubah ini angka 1, ya, dan kita centang lagi. Artinya di frame 250 posisinya posisi terakhir. Di offset factor ini posisi terakhir adalah 1. Lalu kita aktifkan, maka ini akan aktif juga kotak orange ini. Coba kita cek. Nah, ya begitu rekan-rekan sekalian. Tapi pergerakannya ini tidak konstan ya. Dari lambat, tinggi, ke lambat lagi. Nah, kita inginkan perputarannya itu konstan. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa merubah dari timeline ini ke grab editor. Ya, ya seperti ini. Ini tidak terlalu kelihatan. Coba kita fill. Ini hilang ya. Coba kita tekan titik di numpad. Nah, ia akan mengarahkan ya di posisi seperti ini. Yang berikutnya adalah kita menginginkan pola grafiknya bukan seperti ini tapi konstan. Caranya kita blok terlebih dahulu, lalu klik kanan, interpolation mode-nya kita pindah ke linear. Nah, seperti ini. Kita play. Ya. Ini sudah konstan rekan-rekan. Ya. Kita kembalikan lagi di posisi timeline. Ya. Yang berikutnya, kamera ini masih mengarah ke arah bawah. Kalau kita menginginkan posisinya sesuai dengan lajurnya, berarti kita bisa merubah posisi ini ya rekan-rekan. Ya seperti ini ya. Kita rubah ke arah depan. Ya. Misalkan kita di sumbu mana ini. Kita bisa pilih-pilih rekan-rekan. Nah, ketemu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa rubah-rubah. Oke. Tapi misalkan kita pengen kamera ini mengarah kepada objek kotak ini, maka kita butuh objek constraint lagi. Ya. Kita butuh objek constraint lagi. Tekan add object constraint, lalu track to. Ya, ini masih belum karena ini targetnya tidak ada. Kita kembalikan lagi, klik target ini, object cube. Nah,
maka secara otomatis akan terlihat. Ini terlalu banyak, kita minimize. Ya, seperti ini rekan-rekan sekalian. Coba kita play. Ya, seperti itu. Coba kita dari awal lihat dari kamera. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, ya. Lalu kita buat kamera kedua. Karena mungkin kita membuat sebuah film animasi, ya. Ini kita hilangkan dulu traynya, ya. Kita tambahkan animasi kamera dengan menambahkan kamera, shift A, kamera, ya. Grab di sumbu X. Nah, ya. Lalu kita buat kurva yang tak beraturan, ya. Shift A, curve, bezier. Oh, tidak terlihat ya. Aktifkan X-ray lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa scale, atau enggak kita scale-nya dari edit mode aja. Tekan tab. Nah, kita udah blok ya, scale. Nah, kita extrude yang ini, ya. Extrude di sumbu X. Kita grab di sumbu X. Seperti ini. Lalu kita melengkungnya pengen kita rubah-rubah, tap lagi, ya. Kita scale, rotate di Z. Ya. Ini berarti rotate, ya, seperti ini. Ini grab di sumbu X. Lalu ini ya, scale, grab di sumbu X. Kita bisa smooth, ya. Rotate di sumbu 8. Yang ini rotate di sumbu Z. Ya, misalkan seperti ini. Grab di sumbu. Nah, kita sudah buat polanya rekan-rekan, ya. Tapi terlalu jauh. Grab di sumbu X. Ya. Lalu kita klik kameranya, ya. Kita add object constraint, follow path. Nah, kita klik ini, klik sini. Ini belum di posisi semula, maka kita hapus dulu. Kita buat ALTG, dan ini coba kita rotasinya juga nolkan. Nah, kita sudah pilih kameranya. Ini kamera 001. Ini kita bisa klik yang ini. Nah, sehingga muncul nempel di kurva yang kedua. Tapi yang kita inginkan adalah bukan dari sini, tetapi dari sini, ya. Ditutup dulu. Maka cara merubahnya adalah kita klik kurvanya ini, ya. Lalu tab, blok semua dengan tekan A di keyboard, klik kanan, lalu kita rubah switch directionnya, merubah arahnya. Nah, sehingga posisinya di sini. Ya, jangan lupa kita keluar dari edit mode ke object mode. Nah, seperti ini rekan-rekan.
ya. Lalu kamera ini ya kita arahkan ya posisinya kamera ini ke arah kubus ini. Maka kita tambahkan lagi satu, ini kita minimize. Nah, ya object cube. Maka secara otomatis si kamera ini akan mengarah terus ya. Afan, ini belum kita animate. Ini berarti follow curve. Ini fix position ya. Ini dari posisi 0 ya, terus di posisi 250 kita posisi angka 1 ya di sana ya. Lalu jangan lupa untuk mengunci lagi. Ya, coba kita lihat. Nah, ya perhatikan kameranya selalu mengintai kubus ini. Ini pun juga sama. Sekarang kita punya dua kamera, yang ini dan yang ini. Tapi kenapa ini ada yang hitam, ada yang tidak hitam? Artinya ini yang aktif. Ketika kita tekan angka 0, maka yang aktif yang di atas tadi, yang hitam ini, segitiga hitam. Nah, bagaimana caranya untuk merubah ke sini? Maka aktifkan kameranya yang kita inginkan, klik kanan, set aktif kamera. Nah, coba kita keluar, kan angka 0 di numpad. Nah, maka posisinya hitamnya berubah, yang tadinya atas ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggabungkan kamera ini dalam satu frame? Ya, artinya dari posisi frame 1 sampai 250 ini kita merubah dua kamera. Yang pertama kamera utama ini ya, kita coba berikan nama kamera utama. Ya, yang ini kamera kedua. Nah, baik. Nah, misalkan di frame 1 ya, kita aktifkan dulu, klik kanan ya. Nah, di frame 1 ini sampai frame 125 misalkan ya. Ini adalah kamera 1. Jadi 125 ke belakang kamera 2. Maka caranya yang di frame 1 ini kita marker dulu, kita tandai dulu. Marker ya. Lalu add marker. Nah, maka ini bisa F1. Kalau 125 ini kita bisa rubah namanya nggih. Kita bisa rubah namanya nih. Di frame ini kita akan rubah lagi marker, add marker. Nah, baik. Nanti kita keluar dulu. Ya, kita di frame 1 ini pastikan di frame 1 yang segitiga ini sama ini ya, sama-sama klik ya. Lalu marker, bind camera to marker, atau Ctrl B untuk shortcutnya. Langsung ada berubah nama kamera utama. Lalu di frame 125 ini ya, pastikan posisikan frame ini yang biru ini di frame 125, kita nyalakan, kita klik segitiga kosong tadi jadi terisi, lalu klik juga yang kamera ini, klik. Nah, enggak usah tekan shift ya. Ketika sudah, marker, bind kamera to marker atau Ctrl B. Nah, maka di sini kamera kedua. Coba kita perhatikan ya, dari awal
Ya, ini yang hitam. Ya. Lalu di frame 125 dia akan berpindah. Ya, akan berpindah. Bagaimana kita melihatnya? Tekan angka 0 di numpad. Coba kita lihat dari awal posisi frame 1. Play. Nah, seperti ini. Kita nonaktifkan dulu X-ray toggle-nya. Nah, ya, frame 1 kamera utama di 125 berubah di kamera kedua. Ya, rekan-rekan sekalian, begitu mudah, Masya Allah, tabarakallah. Begitu saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Di sesi selanjutnya kita akan mengimplementasikan banyak kamera dan juga efek-efek apa saja yang kita akan buat ya. Tapi pada dasarnya kita sudah memberikan beberapa sharing ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi rekan-rekan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.